wa Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama di Jami'ah Ruqyah Aswaja. La ilah berjuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami militan taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, amma ba'd. Para sahabat, ini merupakan pemecah rekor di dunia semenjak berdirinya JRA, karena ini diberlakukan PPKM darurat. Kenapa kita ini merupakan pelatihan pertama kali dalam hal apa? Pertama, dalam hal tidak ada mikrofon. Yang kedua, pesertanya paling dikit. Yang ketiga itu saya di rumah, ya, pelatihannya di rumah. Karena kita bentuk taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah. Tadi beliau ini tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga tetap punya himmah untuk menuntut ilmu. Nah, ini kisahnya, yang tahu bagaimana kok kenapa sampai sebegini yang tanggung jawab atau yang ini adalah ketua PW. Barangkali ada PC-PC yang nggak dapat akses, nanti kita akan tanya PW. Tapi sebelum meranah gitu itu, di Bali ini walaupun apapun yang terjadi merupakan salah satu teladan bagi Ruqyah Aswaja, karena Ruqyah Aswaja sudah terkenal. JRA, KBRA sudah kenal, namanya JRA, KBRA sudah kenal semualah. Tidak wa minal ma'lum, tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah, semua sama. Karena kita adalah sama-sama berjuang untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jadi satu-satunya PW JRA yang itu masih solid. Jadi kadang-kadang dia ini KBRA, kadang-kadang JRA, tapi tetap saudara, tetap rukun, tetap bahagia menggaitkan. Adapun yang di bawah-bawah itu biasanya memang yang lebay-lebay itu kan yang di bawah-bawah. Saya sendiri dengan Ustadz Imran Rosyidi biasa. Saya bagaikan adik kandung beliau sendiri, karena usia beliau lebih tua dari saya. Begitu juga karena faktor beliau ini mendirikan KBRA itu lebih dulu daripada KBRA. Cuman karena beberapa aturan rakernas yang sudah disepakati, mungkin ada perbedaan organisasi, begitu aja. Tapi semua sama. Boleh kita setelah ikut JRA, KBRA, atau sebaliknya, boleh-boleh saja.
Adapun yang di aturan di Rakernas 2 Bali itu yang sudah disepakati dulu, itu adalah adalah keanggotaan. Tapi masalah keilmuan, masalah apa, masalah kebersamaan harus terus dikuatkan, dan ini salah satu yang terbaik adalah di Bali, para sahabat. Maka oleh sebab itu kita akan simak penjelasan ini Ketua PW Bali, dan nanti saya akan menjawab pertanyaan ibu-ibu ya, karena ini sudah ada pertanyaan ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada berapa? Ini pesertanya ada berapa sih? 35. Ada 35 yang terindikasi sihir, ada 4 para sahabat. Ini membuktikan Denpasar ini walaupun terkenal kota, tapi juga masih ada beberapa orang-orang yang berlaku otaknya otak mistik ya, sehingga walaupun wajahnya kota tapi otaknya mistik. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti insya Allah kita akan baca sekaligus saya jawab, dan kalian akan saya ikutkan tanya jawab ini insya Allah, biar nanti tahu perkembangannya. Jadi ketika tadi proses saya ngisi acara ada 5 orang ya, 4 kayaknya, 4 orang yang terindikasi sihir. Ini ibu-ibu 3. Kenapa ibu-ibu jadi korban? Ya itu makanya jangan jengkel itu tadi penyebabnya itu. Baik, kita akan bertanya dulu kepada pengurus wilayah JRA, yang bagaimana hubungan JRA KBRA di Bali ini dan bagaimana sejarahnya. Kita akan undang beliau langsung dari studio rumahnya ini, karena kita paksa dan kita perkosa, kita culik beliau tadi dari rumahnya. Dan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haris fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Ini 2 kayak, jadi JRA KBRA dan acara ini kenapa sampai segini begini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yusukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para karena kami selaku PW JRA Bali diminta oleh beliau untuk menyampaikan tentang hubungan antara 2 organisasi yang berbeda tetapi satu tujuan, yaitu An-Nahdliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka untuk di Bali dari awal berdirinya JRA maupun KBRA sudah menjadi komitmen, dan kami sarankan ketika masuk di KBRA atau di JRA itu untuk masuk ke yang lain. Dan alhamdulillah saat ini di Bali ini adalah termasuk tidak ada masalah. Bahkan setiap kegiatan mari kita membaur, jangan memisahkan hanya satu rompi saja, semuanya sama. Karena kita punya misi yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika melihat praktisi di Bali ini JRA atau KBRA, pastinya mereka bertanya-tanya, hanya di Bali yang bisa seperti ini. Kenapa? Karena kita tetap satu komando, yaitu untuk lillahi kalimatillah. Nah, para pemirsa sekalian, saat ini sudah diberlakukan PPKM, yaitu pembatasannya, yang seharusnya dilakukan di 4 kabupaten, tetapi karena situasi seperti ini, walaupun bagaimana tetap kita taat kepada aturan pemerintah, yaitu tidak boleh melaksanakan hal ini. Maka inisiasi kami, kegiatan ini dilakukan di rumah, yaitu ada beberapa titik. Misalkan ada awalnya ada 100 sekian peserta, tetapi karena situasi seperti ini kami lakukan di rumah. Ada beberapa rumah yang ditempati yang memadai, dilakukan di sana untuk ijazahan. Jadi kita harus taat kepada aturan pemerintah apapun yang terjadi.
Alhamdulillah antusias dari teman-teman calon praktisi di JRA ini di Bandung, di Denpasar. Alhamdulillah ini masih ada 4 kali ijazahan, tapi hanya sedikit pesertanya karena memang dibatasin. Jadi tahapan ke tahapan ini dilakukan kegiatan ijazahan ini. Yang awalnya sudah disetting di 4 tempat di kabupaten, tetapi karena sudah banyak yang antusias untuk melakukan ijazahan, kami terpaksa lakukan hal ini, yaitu dengan di rumah-rumah. Jadi bukan di tempat-tempat umum. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan yang sedang berlangsung mulai tadi sore sampai ini tinggal beberapa tempat lagi mendapatkan barokah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu. Sekali lagi saya atas nama PW JRA Bali, mari kita rajut persaudaraan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai terpecah belah. Jadi JRA dan KBRA adalah tetap satu kebersamaan. Jadi jangan sampai ada sekat antara JRA dan KBRA, khususnya yang ada di Bali. Adapun teman-teman yang di luar Bali menyikapi hal ini, monggo. Karena apa? Kami adanya kegiatan KBRA pertama kali di Bali juga minta izin kepada Ketua Umum Gus Wahab dan kepada Mujiz, dipersilahkan untuk mengikuti ijazahan KBRA. Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman praktisi JRA konsisten dan teman-teman di KBRA pun juga begitu. Jadi tidak ada sekat antara JRA dan KBRA. Seperti beliau yang tadi sampaikan, karena di atas sudah tidak ada masalah, jadi monggo ini menjadi tolok ukur apa masalahnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah tidak akan jadi problem. Walaupun beda organisasi, pasti ya beda ADART. Tetapi untuk kebersamaan kita jangan sampai ada sekat. Kalau sudah ada sekat, akan jauh daripada kemaslahatan. In uridul islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dulu. Neng. Duduk. Mohon maaf Pak ya. Jadi demikian para sahabat. Jadi yang jelas, saya mau klarifikasi. Saya kelupa pasalnya karena itu ranahnya pengurus harian. Ada pasal-pasal di situ yang dimaksud pasal itu adalah keanggotaan. Jadi keanggotaan dalam arti sudah dapat karta ini gitu loh. Jadi kalau keilmuan boleh saja dan saling bersatu antara JRA, KBRA, dan sudah ikrar di Nganjuk tahun 2017 bahwa kita saling mendukung NKRI harga mati, Pancasila Jaya, terus aswaja akidah kita sama-sama aswaja berjuang untuk nata'awan fi ma ittafaqna alaih wa na'dharu ba'dana ba'dan mimma ikhtalafna fih. Kita saling membantu dalam hal yang kita belum sepakat. Sudah sepakati. Kita sudah sepakat, maka saling membantu. Kalau kita belum sepakat, kita saling menghormati. Begitu. Jadi saya kira kita satu tujuan, yaitu dilai kalimatillahi tammati hiyal ulya. Baik, kita ini Bu, kita akan teruskan menjawab pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya keluhan di kaki. Ini ibu siapa ya? Boleh ya saya sebutkan? Ibu saya sebelah kaki kiri apabila duduk jongkok selama 10 menit aku lebih ketika mau berdiri rasanya kaku dan sakit. Tadi ada gangguan anunya enggak? Ada was-was dan sebagainya? Was-was ketika
ketika sholat Salat. Terus sering lupa rakaat salat. tidak ada, kalau mau ngaji cepat sekali ngantuk gitu kalau ngaji. Berarti ada gangguan gaib. Ketarik enggak? Hah? Ketarik enggak? Tidak terasa tadi. Ingat-ingat, pikirannya ke situ aja. Fokus. Nanti di swab ya. Di swab lagi. Kenapa? Walaupun fokus tapi kan baru 1 kali. Nggih. Oke, karena kamu bingung nanti instruksinya seperti apa. Yang jelas beliau ini ada gangguan gaib, jadi gangguan gaibnya harus dikeluarkan dulu. Caranya ya. Cara pengobatannya mandi di atas tanah. Oke. Siram air di atas tanah. Di YouTube saya ada itu nanti. Jadi mandi di atas tanah, air asma disiapkan, digerojok, tanya praktisi nanti bisa. Pokoknya mandi di atas tanah, kaifiahnya tanya mereka karena keterbatasan waktu ya. Ketika sholat sering ragu lupa, ya itu namanya ruqyah mandiri 3 hari seminggu 9 hari sembuh. Makanya ruqyah tidak cukup 1 kali kan baru 1 kali. Makanya efeknya kalau ruqyah kalau baru 1 kali rasanya kadang-kadang Allah sembuhkan, tapi kadang-kadang belum. Maka kita tetap istiqomah berobat dengan Al-Quran, ya kan? Kalau nggak sabar, wong gratis saja kok nggak sabar. Rumah sakit yang bayar aja kalian sabar, betul? Masa berobat dengan Quran, dengan kresek, kok kresek? Dengan apa bu? Berobat dengan Al-Quran kok masih ragu atau masih males? Maka ini ya, ibu-ibu saya tanya suka yang bayar atau yang gratis bu? Tak tanya suka yang bayar atau yang gratis? Gratis. Nah ya kan, muka-muka gratis. Makanya itu ya berobat dengan Nah gitu bu ya. Pertanyaan sudah clear. Saya rasakan, minta solusinya, ulangi lagi. Masih ada di dada nanti. Punya riwayat sakit vertigo, sekarang masih puyangan. Mana ini orangnya? Ibu sama, masih ada non medisnya, was-wasnya sampai hilang, oke? Jadi begini bu, kita sama-sama seperti ini tadi. Kalau ada penyakit medis dan psikologis, ini ya, medis psikologis, yang dibuang adalah penyakit psikologisnya dulu. Kalau terjadi penyakit medis dan non medis, yang dibuang non medisnya dulu. Jadi ibu ini benturan, penyakitnya psikologis dan non medis. Yang dibuang adalah keluhannya adalah ibu itu medisnya ada bu, vertigo kan? Ada non medisnya kan? Berarti yang dibuang mana bu? Non medisnya dulu lah. Tanda dia sudah keluar tidak was-was. Oke? Nanti insya Allah kalau sampai keluar lendir-lendirnya sembuh biidznillah. Insya Allah itu seminggu sembuh. Ruqyah mandiri pagi sore. Jadi intinya obat ibu itu vertigo tidak di luar, di dalam rumah sendiri sudah ada, yaitu dengan Quran. Ini para sahabat sambil jawab pertanyaannya ibu-ibu. Assalamualaikum Yai, doa apakah yang dibaca sebelum meruqyah orang lain supaya tidak kefem-feman setelah selesai meruqyah? Sudah ada di buku. Karena belum baca ya nanya. Wajar enggak? Wajar karena belum sudah ada di buku. Sebelum niat meruqyah sudah ada, cara benteng sudah ada. Tapi yang paling penting Pak, benteng itu yang paling kuat adalah sabar. Yang kedua sholat. Bukan baca sesuatu. Percuma nanti baca misalkan sakron, rotibul haddad, tetapi dia pemarah. Nggak sholat apalagi, ya lebih parah lagi. Maka itu bukan, tapi ya sabar Makanya wasta'inu bisabri jangan suka marah. Itu ibu ya, penyebab gangguan gaib yang paling fatal itu adalah marah. Kalau keterlaluan Nanti pertanyaannya sudah sampai tadi tak jawab ya. Jadi pertanyaan jangan ada tengah-tengah bingung yang jawab. Saya suka marah, jangan suka marah. Yang suka marah laki-laki atau perempuan Pak ya? Perempuan. Laki-laki atau perempuan Bu? Sama. Loh laki-laki gitu Pak. Tapi Bu aslinya laki-laki itu ketularan. Dari siapa Bu? Nah itu tadi. Laki-laki itu Bu, kalau cirinya laki-laki soleh itu istrinya galak. Kayak Sayyidina Umar.
Jin aja tidak berani Sayyidina Umar, tapi istri Sayyidina Umar istri yang ngomel diam. Ciri laki-laki yang maaf Bu ya, ciri laki-laki yang istrinya galak itu biasanya badannya kurus. Biasanya mati duluan Bu. Kurus ada yang kurus ya? Nah ini kameramen Ahmad Yusuf, bagaimana cara ngeruqyah orang non muslim? Sama, intinya dia tidak usah baca karena dia tidak bisa baca metodenya simai, dia hanya diam, pejamkan mata, kita bacakan ayat seperti itu. Kenapa boleh? Karena ini Quran itu rahmatan lil alamin. Yang nggak boleh itu adalah memaksa baca syahadat. Ayo kamu sebelum saya ruqyah harus baca ini kan, syahadat dulu dong, nggak boleh memaksa. Pokoknya jadi kan masuk Islam, kamu kan maksa, tidak boleh. Sama aku bilang dokter, sama nyuntik, tapi kamu syahadat, maksa enggak? Maksa, obatnya sama kok. Maksud artinya fikih tip, jadi fikih pengobatan sama, jadi tidak boleh seperti itu. Lutfi Widodo, kalau punya anak apa gitu? Hiperaktif, bagaimana jalan keluarnya Kiai? Nah, hiperaktif berarti masuk ranah ain. Tanya dulu saklarnya mana? Ini siapa yang nanya? Nah, yang suka pusing siapa? Ibunya atau ayahnya? Istri. Nah, itu saklarnya. Sudah tahu caranya? Lihat YouTube list saya. Jadi ibunya tadi biasanya hiperaktif itu kan di kaki kan. Dia itu dulu lincah dipuji sama ibunya, akhirnya hiperaktif ya. Caranya adalah ibunya pegang kaki, niat narik, alhamdulillah sholawat. Ya Allah, jika ada anak saya hiperaktif ini karena kesalahan saya, hamba mohon maaf. Terus niat narik, bismillah, keluarkan penyakit anak saya melalui saya. Saya ulangi, keluarkan penyakit di anak saya melalui saya. Kenapa? Karena salah dia. Kan tadi saya bilang, kalau punya anak sakit berarti salah. Selesai masalah. Oke. Towernya di mana? Yang suka pusing. Oke. Gitu Bu caranya ya. Setelah itu ibunya wudhu, bekas wudhunya dimandikan anaknya, dan wudhunya dibacakan ayat tentang ain halaman 93 tadi. Itu saya kira gampang. Saklar dan lampu. Ingat Bu ya. Oke, saya beli tebak lagi. Kalau santet rumusnya apa Bu? Yes, angel. Angel. Bengi-bengi ya. Bu, ini yang khususnya. Iya tahu. Kalau santet itu rumusnya apa? Tower dan ibu sekarang telepon yang di rumah, yang saya ketarik ke sini, ambil sekarang teleponnya di rumah. Oke? Biar mau sembuh enggak Ibu? Nah, ya telepon. Karena ibu ini kena sihir, jadi harus towernya dulu. Ya dilihat tuh Bu, yang ketarik tadi kemana? Di gerbang. Tanya itu dilihat. Gerbangnya itu loh. Telepon, Pak, gerbangnya difoto atau ada cari ada sesuatu enggak? Ibu kemana? Suruh nyari ke sini. Ayo langsung nyari ke sini. Suruh apa? Langsung nyari di belakang. Tuh, suruh nyari langsung sekarang, oke? Cari sesuatu. Kayak tadi, saya mau ke sini di Karangasem, ya kan? Ada orang ketika praktisi ruqyah, bayangkan. Itu juga sama, sudah ikut JRA, juga ikut semuanya. Rumahnya mana? Di Jalan Pantai Purnama. Oh ya, istilah apa? Nanti di foto aja, nanti kita akan cek dari sini melalui ibunya tentunya. Jadi ngecek kalau ibunya ini takut, di posisinya gampang, cukup foto. Baik, selalu cara mengetahui tempat usaha yang ada gangguannya dan cara penanganannya gampang. Itu kan sama, dia usaha, ibu contoh, ibu ini, ibu usaha enggak? Usaha enggak? Usaha enggak? Ibu, usaha enggak? Shh. Ini tanya aja itulah, usaha enggak? Enggak usaha gitu. Ibunya usaha ya? Usaha apa? Warung, cukup. Wah, pertanyaannya ibu kena warung Bu ya. Oke, pertanyaan ini sudah menjawab. Pak Edi, mana Pak Edi? Ini kan jelas-jelas itu kan kena gangguan. Otomatis warungnya juga terlihat tutup padahal buka. Lampunya juga surak mati. Tanya aja. Warungnya suka, kalau warung Bu sering ngantuk Bu? Ngantuk.
Kalau ya cirinya apa maksudnya? Ya cirinya gampang, ciri di toko sering lupa terlihat tutup padahal buka. Tapi yang ngomong lebih dari 3 orang. Jangan cuma 1 orang ini doang. Jangan-jangan nipu dia, kan? Ngeprank. Yang kedua, depan rumah foto warungnya biasanya lampunya mati. Terus itu ciri di siapa? Di rumah makannya. Ciri di dianya, kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas. Ya, Bu. Coba lihat Ibu. Ibu kepalanya pusing, punggungnya berat, ya, tulang ekornya panas. Ya kan? Gampang toh? Pokoknya sudah lunas 350, tenang aja. Solusinya itu sudah ada di buku, kamu nggak baca lah. Di halaman 31. Nah, halaman 31 dibaca. Nah. Oke. Selesai. Selanjutnya, Assalamualaikum Gus, tolong jelaskan perbedaan setan dan jin. Gampang. Walikulli nabiyyin aduwwan syayatil insi wal jin. Jadi jin itu ada manusia, setan itu ada dari kalangan manusia dan ada kalangan dari setan itu ada golongan manusia, ada golongan dari jin ya. Jadi setan itu lebih cenderung ke sifat pembangkang. Kalau jin yang bangkang maka setan dari golongan bangsa. Loh, kalau dari jin, no. Tapi kalau setan yang dari manusia, dari setan dari golongan manusia. Kalau jin itu makhluk Allah yang metafisik, maka nggak ada fisiknya. Tapi kalau ada di YouTube itu setan bisa di kamera dilihat, hoax, pasti hoax. Kok banyak sekali pertanyaannya? Namanya aja jin, jimnon. Jin mati enggak? Ya mati. Yang belum mati itu iblis, illa yaumi yub'atsun. Kalau wal insu wal jin yamutun. Jin manusia itu mati. Ini Gus. Ya nanti Bu, gampang. Oke, sudah jelas ya. Jadi setan itu cenderung sifat membangkang. Dia nggak puasa, nggak sholat, Jumatan. Setan tuh. Bukan jin, setan. Kenapa? Karena dia tidak sholat, bangkang kepada Allah. Setan dari golongan manusia. Ya. Kamu dapat BLN tapi disunat. Setan enggak? Siapa yang nyunat? Atasanmu. Setan enggak? Koruptor. Setan ada yang berdasi enggak? Banyak enggak? Nah itu tahu. Kalau ngomong setan jangan lihat saya. Dia ini jin ini di buku saya tidak terangkan. Assalamualaikum, bolehkah mengijazah amalan ini? Kalau ngajarkan ruqyah mandiri monggo, wajib. Cara ruqyah dengan isyarah ada di YouTube saya, lengkap isyarah, ya kan? Contoh membuat istana jin. Contoh jinnya kan ada terikat tuh jinnya. Kalau ini misalkan nanti kesurupan lagi ya, itu pasti jinnya terikat. Mutuskan gampang. Apakah harus disentuh tubuhnya? Enggak. Pakai talaga. Sentilan aja. Gampang. Memberi makan jin gampang juga. Hanya hitungan detik. Sep. Kenapa? Dia ini makhluk enggak metafisik kok. Kamu kasih malah kamu. Saya minta ayam, malah sebentar saya mau beli dulu. Ya kelamaan. Dia ini makhluk metafisik kok minta fisik. Ya enggak. Ya pakai isyarah. Sudah ada di YouTube saya tadi, teknik isyarah. Cari aja. Gratis. Cara meruqyah isyarah. Dah. Intinya ada bacaan Quran enggak boleh ditinggal. Jadi tidak seperti tenaga dalam. Sep. Jangan dikira kita itu hanya butuh tenaga luar. Gorengan, nasi padang dan seterusnya. Begitu para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan dan saya ijazahkan tak sekali lagi ini kepada kalian dengan kalimat ajaztukum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sebentar nanti silakan nanti semua berdiri, saya akan cek satu persatu Pak ya. Jika nanti saya katakan A, maka maknanya dia sudah boleh meruqyah.
Jadi A, B itu bukan nilai. Jadi kalau ada yang ngomong A, B kok nilai, itu salah. Itu kategori. Saya pun juga kadang-kadang B. A sudah boleh ngerukyah, B belum boleh ngerukyah. Oke? You understand? Yes. Nah nanti B itu akan saya beri tanda 4, 5, 6. Kalau 6 berarti dia harus rukyah mandiri 6 hari. pagi dan sore. 5 dia harus rukyah mandiri pagi dan sore. Caranya rukyah mandiri bagaimana? Seperti tadi Bu, berdiri, jamkan mata, hamdalah, sholawat, terus ya Allah jika ada penyakit yang ada dalam tubuh hamba, ya Allah keluarkan, ya Allah sembuhkan hamba, amin, innama amruhu ila akhirih. Lakukan itu sesuai PR. Oke? Jadi yang A lulus tanpa syarat, yang B lulus bersyarat. Syaratnya ada apa? Syaratnya dia harus ngerjakan PR, gitu kan? PR-nya apa? Rukyah mandiri. You understand? Yes. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.